Federasi Sepak Bola Malaysia dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Timnas Indonesia ketiban untung. Faktanya ternyata, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan tengah disanksi keras oleh FIFA terkait dugaan pelanggaran serius dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Rumor ini mencuat dari beberapa media nasional yang menyebut FAM mendapatkan sanksi berat usai konferensi pers di markas FIFA di Jenewa, dengan tambahan dukungan pernyataan dari AFC yang menyebut proses naturalisasi berjalan dengan tidak wajar. Namun, pantauan dari sejumlah media utama Malaysia justru tidak menemukan kabar sahih soal hal ini. Kontroversi naturalisasi, kasus Facundo Garces program naturalisasi FAM memang sering menuai kontroversi. Barisan pemain kelahiran luar negeri, termasuk Facundo Garces 25, yang membela Deportivo Alavés di La Liga, menimbulkan pertanyaan besar. Cekwaktet membongkar kebenaran di balik isu sanksi naturalisasi Malaysia beberapa hari terakhir. Jagat sepak bola Asia Tenggara dihebohkan oleh kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Kabar ini tersebar cepat lewat berbagai media nasional dan kanal media sosial, bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia bisa jadi pihak yang diuntungkan jika Malaysia dinyatakan bersalah dalam kasus naturalisasi ilegal. Namun, benarkah kabar tersebut? Atau ini hanya rumor yang berputar cepat di tengah keresahan publik? Cekwaktet menelusuri secara mendalam dari berbagai sumber kredibel. Awal mula isu, konferensi pers FIFA dan sorotan FC. Rumor ini mencuat setelah konferensi pers rutin FIFA di Jenewa, di mana topik regulasi pemain naturalisasi disebut secara global dengan beberapa kawasan Asia menjadi perhatian. Beberapa media lantas mengaitkan pernyataan tersebut dengan Malaysia, terlebih karena adanya dukungan dari pernyataan AFC Asian Football Confederation sebelumnya yang menyebut ada indikasi proses tidak wajar dalam naturalisasi pemain keturunan. Berita cepat menyebar dan ditafsirkan sebagai sanksi langsung ke FAM. Beberapa portal berita bahkan menyebut FIFA telah menjatuhkan hukuman administratif dan potensi pencoretan Malaysia dari kualifikasi Piala Asia ke 2027. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tidak ada pengumuman resmi dari FIFA maupun AFC yang menyebut nama Malaysia secara spesifik. Fakta yang terungkap, klarifikasi FAM dan media utama Malaysia Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) lewat Presiden Johari Ayub, segera merespons isu ini dengan menyebutnya sebagai hoaks berbahaya yang mencemarkan reputasi negara. Kami sangat menyayangkan munculnya kabar palsu ini. Tidak ada surat, email, atau sanksi dari FIFA. Proses naturalisasi kami didampingi langsung oleh tim hukum internasional dan sejauh ini tidak melanggar satupun aturan FIFA. Tegas Johari dalam wawancara dengan media lokal di Kuala Lumpur. Pantauan dari media utama Malaysia seperti Testar, Berita Harian, dan No Straits Times juga tidak menemukan satupun bukti konkret bahwa Malaysia dijatuhi sanksi. Artinya, belum ada keputusan resmi maupun sanksi yang dikenakan. Kasus Facundo Garces, titik panas yang memicu spekulasi. Salah satu nama yang mencuat dan menjadi pusat perhatian adalah Facundo Garces, pemain bertahan berusia 25 tahun asal Argentina yang saat ini memperkuat Deportivo Alavés di La Liga. Ia dikabarkan tengah dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Malaysia. Yang jadi pertanyaan, Garces tidak memiliki darah Malaysia dan proses ini berjalan sangat cepat. Ia bahkan belum pernah tinggal di Malaysia dalam jangka waktu panjang sebagaimana diatur dalam pasal 7 regulasi FIFA, yakni kewajiban tinggal minimal 5 tahun berturut-turut. Desas-desus menyebut bahwa FAM mencoba menggolkan Garces lewat dokumen keturunan jauh, meski hingga kini belum ada bukti sahih yang dipublikasikan ke publik. Disinilah celah kecurigaan muncul dan dikaitkan dengan dugaan sanksi. Apakah Indonesia diuntungkan? Tidak sesederhana itu karena Malaysia satu grup dengan Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Banyak yang berspekulasi bahwa Indonesia akan diuntungkan jika Malaysia terbukti melanggar aturan. Namun, perlu dicatat, jika Malaysia benar-benar dihukum, FIFA akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pertandingan dan tidak serta-merta memberikan poin tambahan ke lawan. Bisa saja seluruh pertandingan Malaysia dinyatakan batal dan AFC akan memutuskan format ulang grup. Artinya, Indonesia tidak otomatis mendapat kemenangan atau poin tambahan. Justru,
Dalam skenario terburuk, penundaan atau pengaturan ulang bisa mengacaukan jadwal persiapan Garuda Muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada sanksi resmi. Hingga saat ini, tidak ada dokumen resmi dari FIFA atau FC yang menyatakan Malaysia dijatuhi sanksi. FAM sedang diawasi ketat, meski belum disanksi, FAM berada dalam sorotan tajam FIFA terkait kecepatan dan volume naturalisasi pemain. Gark S belum disahkan, Fakendo Gark S belum resmi menjadi pemain naturalisasi Malaysia. FIFA disebut sedang menyelidiki statusnya. Isu politisasi naturalisasi. Beberapa pihak menduga bahwa isu ini dipolitisasi oleh kelompok oposisi di Malaysia dan digunakan sebagai alat serangan terhadap federasi. Reaksi dari publik dan dunia sepak bola. Banyak pecinta sepak bola dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, bersuara keras terkait fenomena ini. Sebagian menyayangkan jika naturalisasi dilakukan secara sembarangan tanpa fondasi yang kuat. Namun tak sedikit pula yang menilai Malaysia hanya bermain cerdas dalam kerangka regulasi. Dari sisi Indonesia, netizen cenderung curiga tapi tetap mengapresiasi federasi sendiri yang dinilai lebih transparan dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Naturalisasi bukan sekadar proses administratif. Ia menyangkut identitas, keadilan kompetitif, dan integritas federasi sepak bola. Jika FAM ingin mempertahankan kepercayaan regional dan internasional, keterbukaan soal data pemain harus menjadi prioritas. Hingga ada keputusan resmi dari FIFA, semua pihak diminta untuk tidak menyebarkan kabar palsu atau membuat spekulasi liar. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang tumbuh pesat, jangan sampai dirusak oleh ambisi instan tanpa dasar. Cekokta telah memverifikasi, belum ada sanksi FIFA terhadap FAM hingga saat ini per 30 Juni tahun 2025. Analisis hukum FIFA terkait naturalisasi pemain untuk memahami apakah FAM benar-benar berada di ambang sanksi atau hanya berada dalam fase pengawasan, kita perlu meninjau regulasi resmi FIFA, khususnya yang mengatur perpindahan status kebangsaan pemain. Pertama, pasal-pasal penting dalam regulasi FIFA berdasarkan dokumen FIFA Regulations Governing the Application of the Statutes versi terbaru. Pasal 5 menyatakan bahwa pemain yang telah bermain untuk satu asosiasi timnas tidak boleh bermain untuk asosiasi lain kecuali memenuhi syarat tertentu. Pasal 7 merinci ketentuan naturalisasi, yaitu pemain dapat membela timnas baru jika lahir di negara tersebut, memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di sana, telah tinggal di negara itu selama minimal 5 tahun berturut-turut setelah usia 18 tahun. Kasus seperti Fakendo Gark S, jika tidak memenuhi salah satu dari 3 poin di atas, akan terganjal secara hukum. Bahkan jika pemain tersebut sudah memperoleh paspor Malaysia, status keabsahan FIFA tidak serta-merta otomatis. Kedua, poin abu-abu yang rentan disalahgunakan. Ada celah pada pasal 8 ayat khusus yang memungkinkan pengecualian atas dasar pengikatan hubungan budaya atau keluarga tidak langsung. Inilah yang kerap dimanfaatkan federasi, termasuk dugaan terhadap FAM. Namun, menurut Dr. Maxim Rashford, pakar hukum olahraga dari Universitas Lausanne, FIFA memang memberi ruang fleksibel, tapi federasi yang tidak transparan rawan diberi peringatan keras. Jika dokumentasi tidak lengkap atau terbukti manipulatif, sanksi bisa sangat berat, termasuk diskualifikasi. Kasus-kasus serupa di dunia sepak bola internasional. Fenomena naturalisasi bukan hal baru. Beberapa negara pernah mengalami skandal atau pengawasan ketat terkait hal ini. Mari kita lihat beberapa contoh sebagai perbandingan. Qatar 2015-2019, Qatar dituduh membeli pemain dari Afrika dan Amerika Selatan jelang Piala Dunia ke-2022. Namun mereka berhasil lolos dari sanksi karena semua proses naturalisasi didukung data tempat tinggal dan dokumen hukum yang lengkap. Togo 2017. Federasi Sepak Bola Togo pernah dihukum oleh FIFA karena menurunkan pemain naturalisasi yang ternyata tidak memenuhi syarat tempat tinggal. Akibatnya, mereka didiskualifikasi dari babak kualifikasi Piala Afrika. Ekuador 2022, kasus Byron Castillo sempat mengguncang Piala Dunia. Meski berkewarganegaraan Ekuador, Castillo diduga menggunakan akta kelahiran palsu. FIFA melakukan penyelidikan panjang sebelum akhirnya Ekuador tetap diizinkan tampil.
Mengapa FAM menempuh jalan kontroversial? Pertama, ambisi besar jelang Piala Asia 2027. Malaysia punya target besar, lolos ke Piala Asia dan melangkah sejauh mungkin di turnamen regional. Dengan kompetisi yang semakin ketat, FAM merasa butuh pemain berkelas internasional. Proses naturalisasi menjadi jalan pintas strategis. Tapi ketika strategi ini tidak disertai transparansi, maka muncul resistansi. Kedua, kekosongan bakat lokal di posisi kunci. Data dari Liga Super Malaysia menunjukkan kekurangan talenta lokal berkualitas terutama di sektor bek tengah, gelandang bertahan, dan striker tajam. Inilah yang mendorong FAM mengincar pemain-pemain seperti Gark S, Lucas Kono, dan Santiago Rojas. Respon dari internal dan oposisi di Malaysia. Pertama, media dan pakar lokal. Sebagian media lokal menyayangkan FAM karena minim keterbukaan informasi. Kolumnis olahraga dari Berita Harian, Hafiz Ismail, menulis, naturalisasi bukanlah dosa. Tapi ketika nama pemain diumumkan lebih dulu, baru kemudian data asal-usul dirakit belakangan. Itu membuat publik curiga. Kedua, politisi dan LASM. Sejumlah anggota parlemen Malaysia dari blok oposisi mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga untuk membuka audit publik atas semua dokumen naturalisasi. Organisasi sipil seperti Suara Bola Bersih bahkan merilis surat terbuka yang meminta FIFA mengirimkan auditor independen. Dampak langsung ke kompetisi. Grup Indonesia bisa berubah. Saat ini, Malaysia dan Indonesia berada di grup yang sama dalam kualifikasi Piala Asia ke 2027. Dengan rumor ini, spekulasi pun bermunculan. Apakah Malaysia akan dikeluarkan? Apakah hasil pertandingan akan dibatalkan? Siapa yang akan menggantikan posisi Malaysia jika sanksi dijatuhkan? Namun, menurut pengamat AFC dari Thailand, Cacai Ratanapon, tidak sesederhana itu. FIFA biasanya memberi peringatan, lalu waktu perbaikan. Sanksi ekstrim seperti penghapusan dari grup sangat jarang. Namun, jika pemalsuan data terbukti, tidak ada kompromi.